Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di PodC, Podcast UKM P2J. Yahoo! Oke, ini adalah podcast pertama atau podcast perdana yang diselenggarakan oleh UKM P2J Universitas Bojonegoro. Tentunya kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, ada narasumber yang super duper unik, selengean, dan tentunya pembahasan kali ini tuh sedikit berbobot. Yang pertama ada siapa saja? Ada Ahmad Arfandi. Oke, saya. Halo. Oke. Kak Ahmad Arfandi gitu ya panggilnya. Ya, Jadi Kak Arfandi. Oke, kesibukannya saat ini apa, Kak? Saya nggak sibuk. Oh, nggak sibuk ternyata. Jadi ngapain aja nih kesehariannya? Kalau dari pagi bangun jam 5. Oke. Habis itu subuh tidur lagi setengah 6. Sampai melek sampai jam 5. Tidur sebentar. Bangun lagi. Terus main game. Ya, tidur main game. Oke, flat-flat aja ya. Ya, flat banget. Berarti pro player nih. Bukan pro player, pro kontra. Oke, luar biasa nih. Berlanjut lagi ke narasumber berikutnya, Kak Rama Koyim. Oke, saya hai dulu, Kak. Halo Sobat P2J. Oke. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kak Wulandari. Kenapa namanya kok Kak Wulandari? Kan nama saya Sita Wulandari. Kenapa nggak Wulandara? Ya. Orang tua aja ya. Oke, kesibukannya apa nih Kak Rama Koyim? Sekarang apa kemarin? Sekarang lah. Sekarang diundang podcast P2J. Oke. Ini podcast perdana yang dihadiri oleh Kak Rama Koyim. Gimana nih responnya gitu? Kalau ditanya respon, setiap laki-laki itu akan merespon baik ketika di-chat sama seseorang. Iya kan? Iya. Yang biasanya itu yang responnya jelek itu biasanya dia mendeng fisik. Oke, statusnya. Satu saya, Ya. mahasiswa aktif Universitas Bojonegoro. Aman. Berarti rajin absen ya? Rajin absen sih enggak. Yang penting rajin apa? Rajin sholat. Terima kasih. Kalau aja tadi statusnya dijawab punya pacar, akan saya tanya nih, udah disemangatin ayangnya belum gitu? Kalau ditanya sudah disemangati apa belum? Seharusnya sih saya orangnya selalu semangat. Nggak ada kata untuk tidak semangat. Soalnya semangat saya hanya untuk P2J. Oke. Terima Ada kasih. narasumber yang terakhir yang super duper selengean juga dan unik tentunya, yaitu Pradana Hambala. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, alhamdulillah. Terima Oke, kasih. saya hai dulu ke Terima kamera. kasih. Hai. Mohon maaf Mas, mau kemana? Mau nyari pasangan. Aduh. Oke, Gimana? kesibukannya ini? Alhamdulillah, sekarang saya sibuk untuk aktif kuliah. Kenapa aktif kuliah? Biar saya bisa menggantikan Pak Dekan Visip. Ya. Belum pantas. Oke, Ya. ada nggak nih cita-citanya apa? Kalau cita-cita, ya seperti tadi, jadi Dekan Visip, gantikan Pak Taufik. Oke. Bolehlah. Oke, selanjutnya adalah segmen di mana kita akan membahas terkait sisi gelap dunia kampus atau sisi gelap yang ada di dunia perkuliahan tentunya. Ini kalau kita membahas tentang kampus itu sudah sangat menjabarkan semuanya. Yang pertama yaitu apa itu mahasiswa? Apakah mahasiswa itu hanya menggunakan almet atau jas warna-warni? Cuaks. Oke, kita tanya dulu nih ke Kak Ahmad Arfandi. Apa sih mahasiswa itu? Mahasiswa bisa dikatakan adalah lulusan dari SMA, SMK sederajat. Yang berarti dia melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, lebih tinggi Sampai kemana? sampai ke rooftop. Wow, ke rooftop untuk bunuh diri jangan-jangan. Ya, mahasiswa itu maha, yang berartinya itu lebih besar, lebih berkuasa. Siswa lebih identik dengan anak-anak dari SMA, SMK ataupun di bawahnya. Jadi
seharusnya mahasiswa itu mempunyai definisi yang lebih luas, yang berarti sangat bebas. Bebas tapi beraturan, gitu. Oke, kalau semisal kita nggak punya ijazah SMA, SMK berarti nggak bisa dong ke kuliah? Ya nggak bisa dong, masa oke. SD langsung kuliah. Siap. Oke, berarti sudah menjawab ya. Oke, yang selanjutnya saya pengen tahu yang super duper selengean dulu nih ke Kak Pradana Hamdalah yang pakai pirang. Oh, sebelumnya ini minumannya kok cuma 3. Ini punya saya mana ini? Oke, Kok pilih kasih? Oke, kita tanya. Ya. Ketum. Ketum. Ya. Oke. Gimik yang bagus. Gimik yang bagus. Oke, apa itu mahasiswa? Apa itu mahasiswa? Iya. Mahasiswa itu yang pastinya adalah seseorang yang sudah menyelesaikan studinya dari SD, SMP, sama SMA. Itu yang bisa dikatakan seorang mahasiswa. Kalau dia melanjutkan pendidikannya di dunia kampus tentunya. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Lebih berbobot lah. Oke, sudah saya pulang. Guys. Kok cepet-cepet ingin pulang ini ada apa? Soalnya sudah dicari. Cari siapa? Orang tua toh. Masa cari pacar? Kan belum punya pacar. Siapa tahu dicari Tuhan. Jangan dulu, dosa saya masih banyak. Jangan dulu. Monggo Mas, dilanjut. Oke, jawabannya berbobot sekali seperti lulusan S4, SD, SMP, SMK dan juga sekarang menuju sarjana S1. Amin. Sedang coming soon ya. Oke, masih ada satu narasumber yang kurang tentang mahasiswa. Kita tanya nih yang tengah. Yang terakhir nih, gimana? Iya Kak, kenapa? Mahasiswa apa gitu? Mahasiswa. Iya. Kan tadi kayaknya jawabannya berbobot-bobot sekali ya. Iya. Mungkin kalau saya ini bagian yang receh-receh aja. Receh. Tanpa adanya receh, nggak ada uang. Gembel. Iya. Betul sekali ya. Kayak gini loh ya. Kalau ngomong-ngomong mahasiswa, sekarang itu eranya di mahasiswa 4.0 kalau nggak salah ya. Jadi nanti senja dong. Senja. Oke. 4.0. Katanya mahasiswa kok cuma bayar UKT aja? Iya. Jangan cuap dong. Apa tuh? Nanti kalau cuapnya gimana? Nah. Ya menurut saya kalau mahasiswa itu kalau sekarang mungkin perannya lebih berat karena adanya perkembangan zaman. Jadi buat mahasiswa-mahasiswi di luar sana, khususnya yang nonton ini, semangat. Jangan lupa istirahat. Soalnya semangat doang tanpa istirahat itu bohong. Cinta doang tanpa pertemuan juga bohong. Terima kasih. Oke, tadi mahasiswa kan bayar UKT ya. Gimana kalau yang nggak bayar nih? Ini saya apa? Yang ini apa yang ini? Iya, samaan lah. Oh, saya? Iya. Tentunya kita tetap ada yang namanya bayar. Entah itu dengan pikiran Ya. ataupun entah dengan semangat kita. Bayar itu nggak hanya berupa uang kok. Kita mahasiswa yang kuliah aktif, yang aktif di organisasi maupun di akademisi, kita juga bayar capek kan? Jadi nggak semua bayar itu berbentuk uang. Karena apa? Karena bentuk bayaran itu adalah bentuk dari semangat dari kita sendiri. Oke, ayo aplaus. Semangatnya luar biasa Ya. nih. Keren nggak sobat? Keren. Lebih keren lagi kalau Anda ingat rukun Islam yang kedua. Jangan lupa sholat. Itu yang lebih penting dari ini semua. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya pernah dengar juga nih mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Apakah mahasiswa kupu-kupu yang terbang itu dan kura-kura itu yang biasanya berangkat ke kuliah atau ke sekolah dengan tas yang super duper berat atau yang seperti apa sih gitu? Oke, yang pertama kita beralih ke yang tengah dulu nih lagi. Oke, lagi yang tengah dulu. Kok saya lagi? Iya, lagi. Kok tahu beban saya terlalu berat ya? Ya. Iya, kenapa Kak? Coba diulang lagi pertanyaannya. Oke, mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura.
Apakah kupu-kupu yang terbang atau kura-kura yang menenteng tasnya super duper berat? Biasanya kan ada yang seperti itu. Oh. Jadi apa sih gitu? Kalau menurut saya itu nggak ada yang salah dari sebuah pilihan. Entah dia ingin menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang nggak masalah. Ataupun jadi mahasiswa apa tadi? Kura-kura. Kura-kura, kuliah rapat, Ya. nggak apa. Nggak ada yang, kalau menurut saya itu nggak ada yang salah dari sebuah pilihan. Karena apa? Yang salah itu ketika Anda sudah memilih tapi tidak bertanggung jawab atas pilihan itu. Setiap pilihan ada sisi positif dan negatifnya. Bagaimana cara kita sendiri untuk menggabungkan itu semua biar kita menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, mungkin itu. Bentar. Gimana? Tapi kalau ngomongin setuju nggak setuju, saya sedikit kurang setuju. Karena mahasiswa itu identik dengan kebebasan, yang berarti kita punya hak untuk memilih untuk aktif atau tidak. Sedangkan kalau kupu-kupu itu pilihan, kura-kura juga pilihan. Kupu kan kuliah pulang, kura-kura kuliah rapat. Nah, sedangkan kalau kupu-kupu itu kan mungkin mereka ada problem di rumah ataupun ada tanggung jawab di rumah. Kalau dari kalian gimana? Saya bisa menjawab. Nah, ini silakan. Oke. Kok haus ya? Hei, air, tolong dong endorse. Oke, setelah ini nanti di endorse siapa lagi? Ngejokes terus. Gimana nih? Kalau Yang dari saya, menurut saya itu kalau kita mempunyai masalah terus menjadi kuliah pulang, itu belum tentu kita menyelesaikan masalah di rumah. Kenapa ada mahasiswa kura-kura, kuliah rapat? Ya, kita punya organisasi. Apa tugasnya organisasi? Kita punya banyak relasi. Siapa tahu di relasi tersebut kita punya teman dekat yang bisa diajak diskusi terkait mungkin permasalahan di rumah, mungkin permasalahan apapun, tak masalah cinta dan lain-lain. Ketika kita putus juga butuh teman. Mungkin seperti itu. Kenapa? Teman yang dekat itu bisa menyelesaikan permasalahan kita. Bahkan belum tentu kita pulang terus di keluarga belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita. Seperti itu. Apalagi jika kita tidak dekat dengan orang tua kita, apalagi yang belum tentu yang mahasiswa itu punya orang tua di rumah juga, mungkin nggak punya orang tua, entah itu yatim, entah piatu atau yatim piatu, kita nggak tahu. Oke, Oke, hidup yatim. Gak gitu maksudnya, gak gitu. Bukan hidup yatim, astagfirullah. Jadi seperti itu Mas, kita bisa berorganisasi, biar apa? Biar kita bisa berrelasi, biar kita bisa ada jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kenapa harus berorganisasi? Kenapa harus berorganisasi? Ayo. Ya seperti tadi, pasti banyak organisasi yang bermanfaat. Jika kita bermanfaat, kita ikut organisasi, pemikiran kita bisa menjadi lebih luas dan terbuka. Bukan stuck di situ-situ saja. Gitu. Tapi Iya. kalau akhirnya stres gimana nih? Ayo. Ya, itu- Karena mikir rapat dan lain sebagainya, sedangkan tugas kuliah juga numpuk tuh. Nah, itu salah satu resiko kita dan itu tanggung jawab kita. Kenapa? Kalau kita berorganisasi, pasti resikonya tersebut. Pasti kayak rapat. Tapi tergantung organisasinya tersebut juga. Bagaimana kita bisa membawa ketenangan, kenyamanan terhadap anggota ataupun gap antara ketua dan anggota bisa memberikan kenyamanan. Seperti contoh sendiri UKM kita lah. Kenapa sampai ada anak-anak yang tidur di UKM dari siang jam 12 sampai tengah malam? Itu karena kita nyaman di organisasi tersebut. Seperti itu. Nggak jadian. Ya betul. Iya. Jadi ini tim kupu-kupu atau kura-kura nih? Kalau dari saya lebih tim ke kura-kura. Kura-kura. Kuliah Oke, rapat, kalau kuliah Kak rapat. Oh, enggak, Arpandi? saya enggak kura-kura. Terus? Lebih ke kutu. Kuliah turu. Kalau kutu kan gatel berarti sambil gatel ya. Ya. Aduh. Oke, kalau Kak Arpandi lebih ke tim mana nih? Kupu-kupu atau Soalnya gatel. kura-kura? Kalau saya ke kupu-kupu sih. Kupu-kupu. Hmm. Kok bisa kupu-kupu? Enak, kuliah datang jam 9. Selesai jam 12 pulang. Ngapain ke UKM? Ngapain ke organisasi-organisasi? Pulang aja enak, tertidur rebahan, wifi di rumah ada. Takut dimarahin pacarnya ya? Loh, itu justru jadi poin plus agar tidak ada gejolak dalam hubungan. Karena kan biasanya
ada teman atau pacar kita yang sering melarang kita ikut organisasi. Nyapo sih Mas ikut organisasi ya? Tapi sih yang saya takutkan itu kan Anda tadi bilangnya menjadi poin plus. Takutnya itu kalau Anda berbuat plus-plus sama pacar Anda. Bentar. Konotasinya plus-plus itu kan banyak ya. Jadi plus-plus itu bisa kita mengupgrade skill dengan pacar kita ya. Dengan pacar Anda, maksudnya kita Skill apa tuh? Enggak, Skill. membuat proposal bareng kan juga bisa. Jadi plus-plus itu kan berarti positif, bukan negatif. Oke. Kalau positif dan negatif dijatuh nanti Negatif. ini enggak dong. Apa? Biar. Iya. Diar. Ludos, Pak. Konsep listrik. Iya, konsep Anda listrik. enggak nyambung. Gak nyatu. Gak nyatu. Selain selengean ternyata juga Lola ya. Selain selengean ternyata juga Lola. Oke. Anda menghina. Bukan. Terus Menyatakan benar-benar Lola yang itu apa? Lola. Loadingnya lama. Ya memang kan soalnya provider saya kan sinyalnya elek. Kalau bicara masalah mahasiswa kura-kura, kenapa saya nggak setuju sama mahasiswa kura-kura? Karena menurut saya terlalu membuang waktu gitu loh. Gini, kita selesai kuliah jam 12. Ya. Kalau kita ada rapat jam 12, kita dapat apa dari rapat itu? Kan nggak ada. Dapat omongan dari ketua. Ngapain dia loh? Semesternya sama kayak saya. Nggak ada perbedaan dari kita. Sama-sama makan nasi. Terus sama-sama tuku pentol ngarep ekonomi ya. Kenapa tuh pentol lagi di ekonomi, Pak? Padahal depan rektorat juga ada pentol. Enak ngarep ekonomi, Mas. Enak ususnya. Ayo di endorse. Wah, promosi. Kalau penjual pentol depan ekonomi tolong endorse UKM P2J. Benar sekali. Aku cinta pentol depan ekonomi. Oke, jadi kalau Kak Rama nih tim yang mana nih? Dari tadi gak terlihat tim kura-kura atau kupu-kupu, jadi pilih yang mana? Tim sukses. Tapi gak sukses. Dibayar berapa Kak? Jangan. Nanti di belakang dia. Oke. Kalau saya memilihnya sih lebih ke kalau saya 50-50 sebenarnya. Kadang kita perlu kuliah rapat juga perlu, kuliah pulang juga perlu. Soalnya saya di basicnya di rumah juga ada urusan. Diobrolin nggak urusannya apa? Apa? Urusannya yaitu mengistirahatkan otak dan badan. Tidur. Tapi bangun lagi kan? Enggak. Soalnya yang saya ingin adalah membangun rumah tangga. Jadi menurut saya kuliah rapat itu juga penting karena juga mengasah otak kita, otak di organisasi. Dan kuliah pulang itu menurut saya juga nggak jelek-jelek amat. Itu juga perlu. Soalnya kita di rumah juga perlu mempersiapkan apa yang akan kita presentasikan di kelas pas kuliah. Jadi saya kan kalau tadi ada yang kura-kura, ada yang Kupu-kupu. kupu-kupu. Aku kutu. Oh, kutu. Iya, Kutu. sekaligus Kutu sama- sama cewek-cewek. Sama kutu sama kura-kura. Iya. Berarti kalau saya ratu dong. Apa tuh? Kura-kura, kutu. Di tim tengah-tengah nih yang menyatukan dua Ya kalau narasumber. iya kan memang kan di luar konteks ini tugas dari seorang laki-laki adalah menyatukan. Bisa begitu, Pak? Oke, betul. Menyatukan. Betul ya, berarti nggak salah. Pikiran kono gendi. Oke. Selanjutnya nih, ada nggak sih senang sedihnya menjadi mahasiswa? Ada fase down, kemudian ada juga fase untuk benar-benar semangat. Dimulai dari Kak Ahmad Arfandi dulu atau Jangan, tuh. yang paling selengean dulu ya? Selengean. Oke, yang paling selengean ayo. Pojok ratu ngomong. Ya, ayo. Kalau kita berbicara senang sedihnya jadi mahasiswa itu pasti banyak lah, banyak senangnya, banyak sedihnya. Kenapa bisa seneng? Karena kita bisa berkumpul sama teman-teman UKM P2J, bisa ketemu sama Iza, Diki, Siska dan lain-lain. Senang banget lah. Ada teman. Berarti Anda nggak suka ketika bertemu dengan saya dan Arfandi? Nggak suka. Kenapa nggak disebutkan? Nggak suka. Sebenarnya ya. Oke. Nggak suka. Makasih Mas ya, makasih. Apa saya aja yang pulang? Nah, saya antar. Nah, kok kemana? Kemana? Ke kuburan. Saya masih pengen hidup Mas.
Enggak, masa kekuburan tuh enggak harus mati, Pak. Kita bisa mendoakan. Anda pasti mau mematikan. Enggak. Mematikan masa depan saya. Mendoakan orang mati itu nggak boleh lah ya. Iya toh, masa tadi mau mati? Ya kan gak boleh. Mati itu kan bisa masih bahasa mati itu kan masih bahasa yang luas, Pak. Bukan mati di dalam kubur aja. Semisal mati perasaan. Iya. Mati perasaan itu lebih ke saya mas kalau mati perasaan. Perasaan Udah, sedih. Mas. Curian ciri nih, enggak. Terus kalau kita kembali lagi ya, tadi senang sedihnya, pasti senangnya bisa ketemu banyak relasi, kita bisa berorganisasi, kita bisa mengupgrade diri, kenal sama dosen-dosen dan lain. Kalau sedihnya sih lebih ke apa ya? Kita kayak ketika teman kita lulus, kita kehilangan teman, kita kekurangan teman yang ada di kampus lah. Apalagi jika kita punya pasangan, habis itu pas kita kuliah, pasangan kita itu meninggalkan kita, itu jadi sedih. Wah, pernah cinlok nggak? Kalau kita berbicara cinlok, nggak pernah. Oh, nggak Alhamdulillah nggak pernah. pernah. Saya nggak setuju. Nggak pernah berhenti. Oke. Nggak pernah berhenti. Pernah nggak keinginan ada kayak pengen bunuh diri gitu ada? Alhamdulillah nggak pernah. Karena Kalau niat bunuh perasaan pernah nggak? iya. Kenapa? Kalau kita berbicara bunuh diri, itu seperti kita nggak punya Tuhan. Sejatuh-jatuhnya kita, seterperosoknya kita harus ingat Tuhan bahwa di kehidupan kita masih ada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Agamis banget ya Anda ini. Ya di sini. Bahan teman bukan nggak tahu, lebih ke jarang. Jarang. Oke, mungkin itu aja. Minang sholatnya. Oke, yang selanjutnya nih pengen tanya ke Kak Ahmad Arfandi nih, gimana sih susah senangnya jadi mahasiswa gitu? Kalau susah senang jadi mahasiswa, yang pastinya banyak senangnya kalau saya. Karena saya kuliah pulang. Jadi setelah menderita di kampus, pulang hilang semua. Sampai pelajaran diberi pun hilang. Oke. Ya, jadi kalau saya kan kupu-kupu ya, kupu-kupu jam 12 siang udah pulang. Ya, yang didapat dari kampus tuh nol protol, Pak. Ya, yang paling tak senengi ya kadang nek guru-guru Banyol itu luwih seneng aku. Sama seneng lagi kalau lihat yang glowing gitu ya. Nah, iku apa maneh nek ekonomi. Ya. Iling. Si biasanya mau gonjok nggo helm bogo lho. Ya lume mata krem. Iya wis meneng ae kuwi. Kuwi tok mau Mas. Apakah perlu klarifikasi? Klarifikasi apa nih? Kalau Anda itu mempunyai hubungan di antara dua perempuan. Oh, mana ada? Saya punya buktinya, Apa? hubungan antara dua perempuan Apa? sama ibu kamu. Saya. Kalau sama ibu itu udah kodrat kita dari precet Mas. Sampean Precet. brojol metu getah tok ya hubungan mbek ibu. Kan dua perempuan Pak, ngomong saya. Bukan lebih ini kan lebih ke hubungan apa? Kalau sama pacar ya, kalau sama pacar itu lebih kayak gimana ya? Kita suka, kita kalau lihat itu dia adem gitu. Berarti kalau dia jalan sama yang lain, Anda panas? Bukan panas mas, lebih ke blokir IG. Nah, itu termasuk kebiasaan buruk saya. Kenapa yang diblokir IG? Nggak perasaannya aja ya. Karena kita menutup kalau kita blokir perasaan, kita pastinya akan jadi manusia yang mati. Mati dalam arti kita tidak menerima pendapat dari orang lain. Jadi orang lain berpendapat seperti apa, kita nggak dengar. Istilahnya kopok. Nyari aman. Iya, cari aman. Nyari aman. Nanti di belakang kamera bakal cekcok sama ayangnya nih. Kak ngono. Monggo mas, monggo disambi. Monggo. Sambil apa? Tidak. Tolong editor. Meskipun gajinya nggak sebesar apa yang diharapkan, titit. Monggo mas, buat ngopi. Kopi kan ya? Raupi. Oke. Sepertinya Anda harus raup ya, biar sadar diri. Oke, yang terakhir ada dari Mas Rama Koyim nih, susah senangnya jadi mahasiswa. Kok susah senang sih Mbak? Jangan susah senang dong. Terus apa nih? Sedih, seneng.
jangan susah seneng. Ya, Kalau oke. susah nanti susah gampang ya. Oh, iya. Itu Oke, ya. oke, benar-benar. Tolong ya, narasumber kemudian- nggak pernah salah ya, narasumber nggak pernah. Yang salah kan soalnya waktu, Mbak. Enggak, sebenarnya bukan salah sampean Mas. Salah hostnya, itu enggak dibaca. Itu ada tulisan senang sedih, kenapa harus susah sedih? Enggak. Itu loh, ada tulisannya. Tahu nggak kenapa harusnya salah? Kenapa? Soalnya gak jadi. Nungguin ya. Gak jadi. Gimana tadi pertanyaannya susah senangnya Senang sedihnya. senang sedihnya jadi Iya. mahasiswa. Mungkin kalau jadi maba masih seneng ya. Mungkin. Kalau saya pribadi kalau jadi maba itu masih seneng. Soalnya menurut saya dari maba ke semester 2 itu adalah ajang kita untuk mencari pasangan. Lebih dari 2. Iya. Angel. Cara kencangnya gimana nih kalau lebih dari 2? Bentar, jangan kencan dulu dong. Nanti dikira mahasiswa kok kencan. Daripada kencan, mending kita diskusi. Diskusi mingguan gitu. Diskusi sambil beli pentol di alun-alun ya, iya. Cuak. Iya itu iya. Oke. Ya seperti itulah kalau banyak seneng sama sedihnya sih banyak rindunya. Rindu ketika kita libur di rumah itu mau ngapain? Kadang itu kita rindu sama kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Kegiatan-kegiatan yang ada di UKM, lebih-lebihnya di UKM B2J. Yes. Oke. Banyak. UKM terus Mas. Ya, UKM. ya memang tujuan dari podcast ini kan hanya untuk branding UKM. Iya. Dan Universitas Bojonegoro. Dan Soalnya kan- posisinya UKM gimana nih? Soalnya kan UKM kita berada di pot. Top ya, top. Oke, top. Dikembalikan. Jadi ya. gitu Kak Wulan. Jadi kalau susah senang sedihnya, ya pasti ada senangnya, ada sedihnya sih. Cuman kita sebagai laki, ya Mas ya. Ya. Laki Fearless. Tua banget ya. Enggak kan kalau kita sebagai laki itu jadilah laki yang pandai-pandai menyimpan sedihnya. Jangan melihatkan kesedihan Anda. Lanang kok ditokno sedihane ya kan. Laki-laki itu harus pandai untuk menyimpan perempuan di belakang. Itu bukan laki-laki Pak namanya. Apa? Playboy. Oke. Gitulah Kak, kira-kira kalau nanti penonton yang biar penonton aja yang menyimpulkan. Kalau nggak bisa disimpulkan, baca buku, nanti ada kesimpulan. Di buku juga ada simpul di depan. Sampul Pak. Tolong sampulnya itu. Oke. Oke nih, jadi ada nggak sih rekomen untuk kita setelah SMA atau SMK mau kuliah di mana sih gitu? Ini ke siapa dulu nih? Ya ke semuanya dulu, dari yang paling selengean dulu deh. Oh paling sering. Anda selengean? Anda selengean? Saya lebih ke ini loh, Apa itu? tengkleng. Oh. Siap. Terima kasih. Silahkan. Ada rekomendasi ya. Pastinya kalau kita merekomendasikan pastinya ke Unigoro toh. Jangan jauh-jauh. Di sini aja. Iya. Di sini aja Unigoro aja ya kan. Pastinya setelah masuk Unigoro jangan lupa masuk UKM-nya apa? P2J. Ya. Oke, tentu mesti ada yang bertanya-tanya nih. P2J itu artinya apa sih gitu? P2J itu artinya apa? Ayo. P2J itu artinya penelitian, pengabdian, dan jurnalistik. Bener gak sobat? Alhamdulillah. Bener? Benar. Gak dapat 1 juta rupiah? Tidak. Aduh, rugi jawab. Mau dapat 1 juta rupiah? kerja mas, kerja. Kalau mau dapat 1 juta. Apa? Mau 1 juta rupiah? Apa orang itu? Siapa? Yang di sana itu loh. Yang mana? Yang itu. Yang mana? Kemarin. Jangan dibahas di sini. Mas. Jangan dibahas di sini. Nanti timbul gosip. Seperti itu aja. Jadi jangan lupa Unigoro aja di sini aja sama UKM P2J. Oke, lanjut. Rekomendasi ya? Iya, rekomendasi nih. Ini saya agak cerita sedikit aja ya. Oke. Cerita kenapa saya memilih Unigoro. Cerita banyak juga nggak apa-apa. Enggak usah banyak-banyak. Nanti bosen. Oh, oke. Tahu kan alasan kenapa orang-orang yang sering ketemu terus cepat putus? Yaitu bosen. Tapi saya nggak pernah bosan. Gak pernah bosan sama siapa. Jadi kembali ke topik.
Jadi kalau menurut saya, kalau merekomendasikan, kalau kita ada yang di lokal, kenapa kita harus memilih yang di luar kota kita sendiri kan? Berhubung saya dari kota Bojonegoro, kenapa saya memilih di Unigoro ya? Karena menurut saya sekarang Unigoro pun sudah yang dulunya terkenal sebagai kampus pekerja, sekarang udah upgrade Pak. Jadi udah ada kemajuan. Jadi sekarang alat-alatnya pun di Unigoro sudah fasilitasnya udah hampir lengkap Pak. Apa-apa sudah ada. Semisal podcast ini kan juga baru dirilis tahun kemarin Pak. Makanya jangan berkecil hati ketika kampus Anda belum negeri, jangan berkecil hati. Seharusnya Anda harus bersyukur dan meningkatkan kualitas Anda agar kita bisa bersaing. Ya, Kita buktikan Unigoro yang ada di Bojonegoro ini bisa bersaing dengan universitas lain di luar sana, Pak. Jadi gitu. Bentar ya, maaf saya potong. Itu Mas ada tulisan Rama Koyi menghadap ke kamera. Rama Koyi menghadap ke kamera. Terus kalau UKM itu saya merekomendasikannya itu kalau yang pertama itu di P2C lah harusnya. Soalnya kenapa? P2C itu kan panjangnya penelitian, pengabdian dan jurnalistik Pak ya. Ada penelitiannya, nanti juga bisa kita buat bekal untuk skripsi. Penelitian kan membutuhkan juga, skripsi kan juga membutuhkan penelitian kan ya. Ya, Pengabdian sebagai mahasiswa yang ada di Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengabdian Pak. Jadi pengabdian masyarakat itu juga penting, menunjukkan identitas kita adalah sebuah mahasiswa. Dan jurnalistik, kalau jurnalistik ini juga penting. Jadi 3 komponen ini sangat penting. Jurnalistik kita juga akan mengerti bahwasanya tidak lepas dari pengetahuan kita. Jadi jurnalistik itu akan mengasah kemampuan kita untuk lebih tinggi lagi gitu. Mengupgrade lah istilahnya. Jadi gitu Pak. Ini serius banget ya. Kalau dibuat candaan kan beliau berdua ini dibuat candaan. Iya. Jatuhnya ke membuli saya terus Mas ya. Memang Anda ini hidupnya kan penuh bulian. Jangan dibahas di sini Mas. Pulang dari sini jangan depresi ya. Stres Oke, mungkin. jadi rekomen banget ya ke Universitas Bojonegoro dan tentunya di UKM P2C. Sangat rekomen banget. Oke, sangat rekomen. Sekarang kita tanya juga nih ke Kak Ahmad Arfandi nih, gimana? Kalau rekomendasi kampus ya, Ya, kalau kampus rekomendasi ya kampus, pastinya tentunya di- UKM P2C, Universitas Bojonegoro pret banget lah. Oh. Karena apa? Karena saya mahasiswa KIP ya. Kita bertiga Mas. Jangan dong, jangan di belakang layar aja ya. Pasti Tolong editornya, tolong. Pasti 3 orang lagi nunggu cairan. Pasti nunggu cairan. Hampir tiap hari saya langsung lihat web Kemendikbud kapan cair. Masih diproses. Ya. Proses terus kayak hubunganmu. Aku maneh. Oke. Terus kalau UKM di Unigoro sendiri pastinya saya sangat recommended dengan UKM P2C. Karena apa? P2C itu penelitian pengabdian jurnalistik. Di mana P2C itu sangat bermanfaat di dunia perkuliahan mereka. Di penelitian, mereka diajarkan membuat proposal bagaimana, makalah bagaimana, terus ada juga di pengabdian bagaimana cara membaur dengan masyarakat, peduli dengan masyarakat, meningkatkan sikap kualitas sosial kita, dan juga jurnalistik. Nah, ini jurnalistik mungkin agak lebih luas. Jurnalistik bukan berarti hanya tentang editing, terus upload berita, liputan berita, bukan. Jurnalistik sebenarnya itu lebih luas. Lembaga pers mahasiswa itu maksudnya ke jurnalistik juga. Jadi pers mahasiswa itu kan yang berartinya bebas. Dia bisa gimana ya? Bahwa mahasiswa itu punya kudeta, mereka bebas, tidak terikat apapun. Namun mahasiswa juga harus taat aturan juga. Nah, kenapa saya rekomend UKM P2C? Karena saya posisinya adalah Ayo, di Zoom nih. sombong. Sombong amat. Ngono ngakune kupu-kupu. Ya. Padahal sing ngajak rapat.
Ya tolong pacarnya Mas Arpandi, tolong. Jangan percaya dulu untuk Mas Arpandi. Di sini aja bisa bohong, apalagi sama Anda. Oke, mungkin itu adalah kampus dan UKM yang sangat recommended. Karena saya sangat suka sekali dengan lingkup seperti itu. Meskipun saya mahasiswa kupu-kupu, tapi itu bohong. Tapi bohong. Oke, sudah tentu rekomen itu di Universitas Bojonegoro dan rekomen banget itu UKM P2J, penelitian pengabdian dan juga jurnalistik. Oke, sobat-sobat UKM P2J tadi sudah menyelenggarakan Q&A di Instagram, jadi kita nanti pilih-pilih nih dan juga tentunya harus dijawab oleh narasumber yang ada di sini. Oke, kita pilih nih pertanyaan-pertanyaan. Kayak sesat ya Rare. Ada yang pertanyaannya unik banget, ada yang pertanyaannya itu juga yang bener-bener jokes banget deh. Minum dulu, Mas.